sebenarnya RPL itu bagi Ubara Jaya adalah solusi pendidikan. Kita melihat bahwa RPL itu adalah sebuah wadah yang memiliki nilai pembelajaran sepanjang hayat gitu. Jadi RPL di Ubara Jaya ini juga itu memberikan solusi kepada mahasiswa yang tertunda sekolahnya ingin melanjutkan sekolah lagi, itu bisa bergabung dengan program RPL ini. Atau bukan saja mahasiswa, tapi seorang pekerja yang belum pernah memasuki dunia pendidikan ya formal, selama ini masih bekerja, kemudian ingin melanjutkan pendidikan formalnya. Nah, itu program LPL mewadahi itu gitu. Jadi ini apa kelebihannya, Ibu? Mungkin kuliahnya lebih pendek, lebih singkat? Ya, selagi seseorang ini atau individu ini kalau yang memang dari dunia kerja ya, banyak kompetensi, kemudian banyak sertifikat, pengalaman kerjanya juga yang nantinya bisa dinilai, terakui di satuan kredit semester, itu memiliki kesempatan hanya 2 semester, 2 semester Pak. Kalau untuk S2 ya. S2 2 semester, oke. Kalau S1 4 semester. Hai Tribuners dan Sobat Warta Kota, jumpa kembali dengan saya, Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, sekaligus pemimpin redaksi Warta Kota Network. Kemarin-kemarin kita berbicara tentang kepala daerah yang baru, tentang politik. Kali ini kita akan masuk bagaimana menciptakan pemimpin-pemimpin yang berpendidikan. Maksud saya, kita dari dunia kampus. Telah hadir di studio kami di Palmerah dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atau Ubara Jaya, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Ibu Dr. Zahara Tussoleharoni, SPD, MM, dan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P1, Ibu Dr. Anda Tiastuti Sri Lestari, MM. Selamat siang Ibu-Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Sehat, baik Pak. Terima kasih sudah hadir di kantor kami. Apa yang menjadi unggulan Ubara nih? Saya ke Ibu Wakil Rektor dulu. Ibu Zahara, Ubara Jaya ini kan punya program RPL. Apa sih RPL itu, Bu? Mohon dijelaskan. Baik. RPL adalah rekognisi pembelajaran lampau. Kalau dari Permendikbud 41 tahun 2021, RPL itu merupakan sebuah capaian pembelajaran yang diperoleh oleh seseorang dari pendidikan formal, informal, dan non-formal, dan atau pengalaman kerja ya sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal ya, dan atau untuk melakukan penyetaraan kualifikasi tertentu. Itu RPL dari definisi Permendikbud. Tapi sebenarnya RPL itu bagi Ubara Jaya adalah solusi pendidikan yang inklusif, kemudian relevan dan berkelanjutan, Pak. Dimana kalau kita melihat bahwa RPL itu adalah sebuah wadah yang memiliki nilai pembelajaran sepanjang hayat, gitu. Jadi RPL di Ubara Jaya ini juga itu memberikan solusi kepada mahasiswa yang tertunda sekolahnya ingin melanjutkan sekolah lagi, itu bisa bergabung dengan program RPL ini. Seorang mahasiswa tertunda dengan alasan apapun boleh bergabung di Ubara. Atau bukan saja mahasiswa, tapi seorang pekerja yang belum pernah memasuki dunia pendidikan ya formal, selama ini masih bekerja, kemudian ingin melanjutkan pendidikan formalnya. Nah, itu program LPL mewadahi itu gitu. Jadi ini apa kelebihannya, Bu? Mungkin kuliahnya lebih pendek, lebih singkat? Ya, selagi seseorang ini atau individu ini kalau yang memang dari dunia kerja ya, banyak kompetensi, kemudian banyak sertifikat, pengalaman kerjanya juga yang nantinya bisa dinilai, terakui di satuan kredit semester, itu memiliki kesempatan hanya 2 semester, 2 semester Pak. Kalau untuk S2 ya. S2 2 semester, Kalau S1 4 semester.
4 semester yang biasanya 8 semester ya untuk S1 karena dari kalau S1 tuh sejumlah 144 SKS. 44 SKS. Jadi 50%-nya bisa terakui. Dari pengalaman kerja berarti diakui maksimum 70 SKS misalnya. Iya. Berarti dia hanya mengejar 70 SKS lagi. Iya. Oke. Kalau memang bisa terakui ya. Anggap satu semester 20 atau 22, maksimum 24 ya Bu ya? Masih ada nggak sih? Kalau di kami dulu atau kuliah saya 90-an, maksimum satu semester tuh masih ya? Masih 24 SKS, katakan 24. Berarti hanya 3 tahun bisa, dari 3 semester bisa dong ya, kalau dia cepat ya? Iya, kalau dia cepat Pak. Keren. Jadi ini dari kerjaan apa saja? Apakah seperti kami wartawan atau ada tertentu di bidang tertentu saja yang boleh melanjutkan kuliah? Atau fakultas apa saja yang ada Bu? Jadi kalau diberikan kesempatan ke semua bidang Pak. Jadi pengusaha bisa, gitu kan bidang-bidang yang ada dibuka di masyarakat itu bisa mengikuti RPL. Tapi di Ubara kebetulan kita ada 14 prodi yang kita tawarkan. 11 prodi itu prodi di S1, sedangkan 3 di program Pascasarjana. Gitu. Ada 11 program studi ya? 14 program studi. 14, 11 program studi untuk sarjana. Oke. Ya, S1, 3 program studi di Pascasarjana. Oke, 14 program sarjana. Iya. Sekali lagi Tribuners dan Sobat Warta Kota, Anda sudah berpengalaman, ingin mungkin naik jabatan, biasa ada yang mau naik jabatan kalau di pemerintahan kan, kuliah di Ubara hanya 4 semester S1, oke? Untuk magister atau pasca sarjana hanya 2 semester. Ibu, syarat-syaratnya apa sih? Misalnya nih saya nih sudah kerja, apakah harus punya pengalaman kerja 10 tahun, 15 tahun atau ada nggak syaratnya yang tadi itu? Iya, tentunya bukan lamanya bekerja ya Pak ya, tapi value atau kompetensi yang dikuasai. Ya, kompetensi yang dikuasai, kemudian juga itu terakui. Misalnya bisa selaras menunjukkan bukti autentik, gitu kan. Kemudian juga diakui oleh asosiasi di organisasi. Jadi bobot ya. Jadi bukan lamanya bekerja tentunya. Ya. Baik. Seharapannya sih semakin lama bekerja semakin memiliki kompetensi yang memang cukup dan relevan dan kemudian terakui gitu. Sebenarnya itu juga bisa memotivasi para pekerja yang selama ini udah bekerja dengan sungguh-sungguh, udah bekerja cukup banyak menyita waktu dan memiliki kompetensi yang memang bisa diandalkan, itu bisa segera mendaftar di program RPL Pak. Sayang sekali kan ada program banyak begini. Betul. Dan kalau tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menarik. Nanti kita akan lebih dalam Ibu Wakil Rektor. Sekarang saya ke Ibu Tias. Ya. Misalnya Bu, kami di wartawan kan ada lembaga kompetensi yang menguji kami. Jadi berjenjang tuh, wartawan muda, madya, utama. Ya. Harus ada sertifikat kayak saya misalnya begini, kartunya. Apakah harus punya uji kompetensi dulu atau tanda kompetensi supaya bisa kuliah? Atau ada nggak sih manfaat lebih kalau kita punya sudah kompetensi apapun profesinya? Ya. Itu ada manfaat lebih nggak untuk kuliah di Ubara? Jelas ada Pak, karena memang itu adalah suatu poin yang akan kita nilai untuk merekognisi atau mengakui mata kuliah yang Bapak dulu tidak ambil. Misalnya Bapak nanti mau meneruskan di Magister Ilmu Komunikasi. Misalnya. Nah, itu dari sertifikat itu harganya tinggi Pak. Jadi langsung nanti ada beberapa mata kuliah. Gitu ya. Berapa SKS itu? Ya itu nanti tergantung asesornya Pak. Tergantung ya. Tapi nilainya tinggi ya. Nilainya tinggi. Iya. Karena kan memang mahal sertifikat kompetensi itu. Mahal bukan harga ya Pak. Ya, nilainya. Ya. Apalagi sudah berjenjang ya. Betul. Kayak tadi kan misalnya wartawan muda itu kan pemula 5 tahun. Lalu kemudian untuk madya itu butuh 3 tahun Bu, nggak boleh langsung. Ya. Lalu utama butuh 2 tahun. Jadi dari muda ke utama itu butuh 5 tahun. Betul. Dan prosesnya kayak gitu ya. Jadi apapun profesinya, kalau dia punya kartu atau sertifikat itu menjadi nilai lebih. Nilai lebih, betul. Oke, keren. Ibu, tadi kalau
Ibu Zahara, kalau tadi masa pengalaman bukan patokan utama, apakah umur dibatasi? Misalnya dia pengalamannya 15 tahun tapi umurnya sudah 56 tahun, boleh nggak sih? Atau harus yang muda-muda? Nah ini Pak, umur tidak jadi batasan karena tadi untuk RPL ini mengusung dari pembelajaran sepanjang hayat. Jadi selama ingin belajar, ya terutama di perguruan tinggi secara formal, nah itu diberikan kesempatan. Pokoknya sebelum kita dipanggil, Oke. kehadirat Berarti ilahi, pembelajaran sepanjang hayat, benarlah bahwa tidak ada istilah terlambat batasan, untuk belajar ya Bu ya. sepanjang punya semangat, Semangat, kemauan, ya kan Iya, Pak? iya. Lalu biayanya. Tapi saya sebelum ke biaya nanti deh, di belakang biasanya itu jualan orang di belakang kan. Tapi boleh Pak kalau untuk tahu biaya pendaftaran. Oh ya boleh dah, Ya, silakan langsung di kalau kami gitu. itu untuk S1 pendaftaran 300.000. Pendaftaran Pendaftaran 300.000. untuk mendaftar ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk S2 pendaftarannya 400.000. Nah, Mm. karena ini program RPL, kita itu ada program assessment tentunya. Karena untuk melihat memvalidasi dokumen-dokumen gitu ya. Jadi kalau untuk S1 kita men-charge biaya untuk proses assessment itu 500.000. Kalau untuk S2 750.000. Oke. Iya. Oke. Ibu, saya ke prosesnya tadi. Kalau biasanya kan ada dong mahasiswa reguler dengan yang belum punya pengalaman, dia kan akan menempuh misalnya ya 7 sampai 8 semester lah. Itu sekarang kalau di kami dulu Bu bisa sampai 6 tahun bisa, teman saya yang 7 tahun. Nah, ini apakah dibedakan tempat belajarnya, proses belajarnya yang RPL dan yang reguler atau disatukan saja? Ya. Itu prakteknya gimana? Jadi gini Pak, RPL itu kan hanya sebuah metode lain ya. Reguler sama RPL sebenarnya sama. Hanya kalau mahasiswa reguler datang dari gerbang utama. Gitu. Oke. Kalau RPL nih ibaratnya dari gerbang samping. Oh, Tapi oke. fasilitas dan lain-lainnya ketika nanti mahasiswa RPL sudah masuk ya diberikan semua fasilitas sama Pak. Gitu. Hanya pintu masuknya Iya, yang berbeda, tiket yang betul. berbeda, tapi setelah di arena Sama ya Pak. mereka bersama-sama mengikuti Iya, satu pertandingan. betul. Oke. Kan di Ubara ini yang tentunya reguler juga diharuskan untuk tes narkoba. Oke. Ya, jadi kami juga nantinya akan memberikan satu lingkungan yang aman karena kita dari awal memang Ubara itu kan punya satu kelebihan ya, di mana menciptakan lingkungan yang aman. Gitu. Salah satunya dengan bebas narkoba gitu, Iya, Pak. iya. Jadi ketentuan untuk mahasiswa reguler, ketentuan mahasiswa RPL juga harus bebas narkoba gitu. Kemudian kita juga punya setelah nanti masuk tadi dari Bu Tias, nanti dari lembaganya beliau ini LSPP 1 akan memberikan fasilitas sertifikasi kompetensi, Pak. Gitu. Kepada Jadi selain yang kuliah lewat jalur semuanya Pak, reguler, RPL dapat, gitu? kesempatan. Jadi punya gelar akademik sekaligus punya sertifikat kompetensi. itu automatically atau harus ikut lagi proses? Jadi itu mandatory. Jadi rektor itu ingin semua lulusan sudah mumpuni begitu lulus dengan sertifikat kompetensi. Jadi ada 40 skema yang sudah mengcover untuk 12 prodi S1 dan dengan 2 prodi pasca. Jadi baru yang manajemen aja yang baru kita ini, manajemen akuntansi sama magister manajemen yang bisa ambil sertifikat. Tapi kalau misalnya S2 ingin ambil skema yang S1 itu kami tidak menolak. Jadi mahasiswa lulus membawa 2 pengakuan dong, atau 2 sertifikat dong. Satu ijazah dengan transkrip nilainya, betul. Satu sertifikat kompetensi. Tentu sesuai dengan program studinya. Ya, Ya, disesuaikan Pak, dengan sesuai. program studi. Tapi tidak menolak kalau dia mau lintas. Misalnya dia ada di teknik industri, kemudian dia ingin ambil di komputer. Misalnya dia punya keahlian dengan les gitu ya, dia ingin ambil pemrograman database, silakan, itu
tidak apa-apa asal prasyaratnya memenuhi. Persyarat memenuhi dan tentu ada uji Relevan. Ya, kompetensi uji ya. ada. Oke. Uji kompetensinya tetap ada. Maksud saya adalah tadi di S1 ya boleh lintas ilmu tapi diuji ya, diuji Ya, benar diuji, supaya ya. dapat sertifikat Iya, yang betul. kompetensi ya. Kalau transkrip nilainya udah pastilah, misalnya dia teknik ya teknik kan Iya. gitu. Tapi ini dari teknik bisa ke komputer. Apakah dari lintas misalnya dari apa ya kalau dulu istilahnya jurusan IPS bisa ke IPA, adakah yang begitu di kampus? Lintas program studi? Kalau Katakan- dia dari IPS, yang penting dia bisa melampaui ini ujian masuknya, Pak, tes masuknya. Oke, tetap Iya. ya ujiannya yang penting ya, Iya. untuk kompetensinya di ujian yang penting ya. Oke. Ibu Wakil Rektor, saya kembali mau mendalami yang soal 4 semester untuk yang S1 dan 2 semester untuk magister. Saya dulu ada namanya mata kuliah dasar umum yang misalnya statistik 1, 2, 3 atau akuntan 1, 2, 3. Praktik untuk beliau-beliau yang lewat RPL nanti bagaimana? Apakah masih mengikuti yang dasar 1, 2, 3 wajib atau langsung di 3 atau di 4 gitu? Ya. Itu kira-kira gimana? Jadi kan kita memang memiliki kurikulum dengan mata kuliah yang saya memang sudah didesain ya Pak ya, Oke. terkait dengan program studinya. Hmm. Nah, ketika nanti dikonversi gitu kan dilihat sepanjang dari calon mahasiswa ini mana yang kalau di kita programnya itu program A1 dari mata kuliah ya, kita ngelihat dari mata kuliah berarti mana yang udah bisa dikonversi itu kan bisa tertera jelas ya. Karena sebelumnya memang nilai dari mata kuliah sebelumnya memenuhi persyaratan untuk dikonversi menjadi mata kuliah yang di perguruan tinggi di Ubara misalnya, ya itu jelas. Tapi kalau dari program RPL yang dari non formal, nah itu selagi mereka memang belum menguasai dan tidak ada indikasi atau bukti yang memperlihatkan mereka itu kompetensi, tentunya nanti mata kuliah itu akan diminta untuk diikut kembali Pak gitu. Jadi semua mata kuliah yang memang dipersyaratkan itu memang wajib dipenuhi oleh mahasiswa calon mahasiswa ini nantinya. Jadi kurikulumnya sudah jelas. Jadi kan ya? kurikulumnya lebih sudah jelas dan kurikulum kami itu kan memang relevan dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kerja juga dengan industri. Jadi nggak usah ragu-ragu gitu karena kita sudah mendesain yang kita harapkan nanti semua semua kompetensi yang dimiliki oleh calon ini bisa dinilai sesuai dengan relevan dengan masing-masing bidang. Jadi dulu bahasanya presiden kita Habibie adalah link and match. Nah, gitu Apa Pak. yang diajarkan di kampus, dipelajari di kampus, dipraktikkan di kampus, langsung terkait dengan dunia kerja. Betul. Begitu dia masuk ke dunia kerja langsung inline ya, Iya. nggak gagap ya. Iya. Jadi dengan kata lain nggak usah khawatir. Kalau memang merasa belum dinilai belum memenuhi, itu memang sebagai kewajiban untuk memenuhi persyaratan gitu. Ya. Ibu, saya mau kejar lagi. Berarti 4 semester ini sekali lagi ini adalah peluang untuk mereka-mereka yang sibuk, Iya. yang kerja kantoran, Betul. baik di pemerintahan maupun di swasta. Iya, di mana saja Pak. Nah, jam belajarnya jam berapa saja? Ada yang pagi atau ada yang sore, kelas malam untuk karyawan? Iya, jadi betul Pak, kita menyediakan waktu belajar yang fleksibel. Oke, dan fleksibel ya. selain juga waktu kita bisa milih, ya mahasiswa bisa memilih yang pagi atau kelas sore, gitu. Dan kemudian juga kita kan memang ada program hybrid. Jadi bagi mereka yang sibuk, mereka tidak perlu datang. Oh, secara fisik Itu tidak secara perlu in fisik kelas. di kelas. Jadi mereka bisa mengikuti secara online, ya. Jadi bisa memilih waktu gitu. Tapi memang kalau yang pagi biasanya kita sediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak bekerja sebenarnya. Jadi reguler memang ya. kalau untuk S1 ya Pak ya, untuk S1. Jadi mereka pertemuannya banyak offline. Tapi untuk yang sore itu tidak
kita menyediakan dengan program hybrid. Oke, jadi sekali lagi untuk yang kerja boleh bekerja sampai katakanlah jam kantor jam 17. Setelah itu belajar sore sampai malam ya. Itu kalau weekday. Kalau weekend ada nggak untuk yang kelas Sabtu Minggu? Biasanya kalau Sabtu. untuk S1 masih ada tambahan ya, hari Ya, Sabtu. Sabtu. Ya. Kalau Oke. S2 biasanya diselenggarakan itu Jumat sore, Pak. Oh, Jumat Jumat sore. sore sama Sabtu full. Oke, kalau Kalau S2 ya. S2 Ha-ha. Jumat dan Dan Sabtu, Sabtu. sore. Kalau S1 kita memang menambah waktu di Sabtu gitu karena itu tadi ada yang bekerja. Jadi kita menyediakan waktu juga oke. pilihan kepada mahasiswa-mahasiswa yang bekerja untuk mengambil di waktu di hari Sabtu. Jadi sungguh benar-benar fleksibel. Sudah Iya, setelah betul. pulang kantor boleh juga di weekend ya, di Iya, Pak. Sabtu ya. Betul. Ya. Ibu boleh dong di spill, tadi kan ada 14 program studi, Iya. 11 di S1 Di- supaya penonton kita Siap, tahu siap. sesuai dengan bidangnya apa saja sih Bu? Iya. Barangkali boleh disebut. Di S1 itu ada ilmu hukum, teknik industri, Oke. teknik lingkungan, Teknik. teknik kimia. Oke. Ya, kemudian ada komunikasi, Ilmu ilmu komunikasi, komunikasi, ada informatika, informatika, ada IT. psikologi, Psikologi iya juga, ada oke. psikologi, ada akuntansi, Mm-mm. ada manajemen, ada pendidikan guru sekolah dasar, Oke. ada pendidikan kepelatihan olahraga. Oke. Itu S1. Oke. Ya. Untuk S2-nya kita ada 3, magister manajemen, akuntansi, manajemen, dan hukum. Oke. Jadi 14, Pak. Oke. Jadi cukup banyak pilihan sobat Warta Kota dan Tribuners. Lihat, ingat, hanya 4 semester Anda sudah sarjana. Oke, fleksibel waktunya. Sore boleh, mau dilanjut Sabtu boleh. Oke. Ibu, tadi sudah disinggung biaya sedikit. Kalau biaya per semester seperti apa? Lalu apakah untuk yang sangat-sangat butuh, boleh nggak dicicil SPP-nya? Ini sering ditanya orang. Lalu adakah peluang beasiswa? Silakan. Program sarjana terakreditasi unggul. Jadi yang unggul itu sudah ada 4 ya Pak. Oke. Yang S1-nya akuntansi, manajemen, ilmu hukum sama pendidikan guru pendidikan sekolah dasar itu 9.050.000 per semester. Semester Ya. 9.050.000. Ya. Oke. Kemudian untuk sisanya teknik industri, teknik kimia, lingkungan, informatika, ilmu komunikasi, psikologi dan pendidikan ke olahraga ya, pelatihan olahraga 8.550.000. Oke, lebih murah 8.800.000-an ya. Oke. Ya. Kemudian yang untuk manajemen yang magister manajemen, magister ilmu hukum 9.500.000. Wah, bersama dengan S1 ya. Iya. 9 jutaan ya. Iya, baik. Apakah ada uang pangkal atau uang pembangunan untuk yang baru masuk? Biasa kan ada itu di beberapa kampus. Apakah di Ubara ada? Dan bagaimana sistemnya? Berdasarkan gelombang kayaknya. Oh, Berdasarkan gelombang ya Bu. Berdasarkan Gelombang pertama, kedua, ketiga Oh, sampai oke. ekstra itu biasanya nanti ada gradasinya. Oke. Maksud saya adalah masalah keuangan ini ada keringanan-keringanan dan ada kebijakan dari kampus barangkali ya. Iya, Pak, ada kebijakan dari kampus jadi bisa dicicil. Bisa dicicil. Oke. Baik, Ibu untuk meyakinkan teman-teman pemirsa, boleh dong cerita pengalaman kampus ini sudah seberapa lama sih, lalu akreditasinya apa, lalu pihak-pihak yang terlibat atau mungkin juga kalau ada alumnusnya yang sudah berprestasi dan dosen-dosennya berapa profesor segala macam kan biasanya ditanya itu. Silakan. Jadi Ubara itu berdiri bulan September 1995. Ya. Kalau sekarang 2025 berarti Ubara menjelang ulang tahun ke 30 tahun ini. Oke. Iya Ya, kan? ya Udah September cukup nanti lama. ya. Iya, betul, Pak. Baik. 30 tahun sudah cukup berpengalaman. Ya, tentu saja sudah banyak alumnus yang hebat-hebat. Tadi Bu Tias menyebut berapa Bu? Profesornya ada 14 ya Ada Bu 14 ya? 14 profesor profesornya. guru besar kan. Berarti bukan kampus abal-abal, tidak diragukan. Jadi
Silakan teman-teman yang ingin menambah gelar atau meningkatkan ilmu, silakan kuliah di Ubara Jaya. Ibu Wakil Rektor dan Ibu Tias, Ya. kita makin ke penutup, barangkali ada yang mau ditambahkan sebagai closing statement atau ajakan kepada calon mahasiswa atau kepada orang tua untuk meyakinkan anaknya, karena ini kan sebentar lagi udah tahun ajaran baru. Maret sudah selesai pendidikan di SMA, orang akan kuliah. Silakan Ibu Zahara. Iya, jadi terkait program RPL ini saya mengajak kepada orang tua juga, mungkin mahasiswa yang memang sudah punya pengalaman kerja, silahkan bisa bergabung dengan Ubara Jaya. Jangan menyia-nyiakan waktu, gitu kan. Kapan saja, di mana saja bisa melanjutkan sekolah, ya kan. Jadi Ubara bisa menjadi salah satu pilihan Anda, bahkan harus dipilih, gitu kan, Ubara Jaya. Karena Ubara Jaya juga memiliki kampus juga ada di Jakarta, ya ada di Bekasi, dan memiliki tadi tim akademik yang sangat profesional. Ketika nanti bisa bergabung, kita memiliki cukup banyak profesor, dosen-dosen yang berkualitas, kemudian juga kita memiliki memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup baik, gitu. Selain tadi ada LSP, P1, nanti dapat sertifikasi kompetensi. Kita juga punya bimbingan karir konseling. Kita menyediakan, ketika ini kan sekarang masalahnya banyak, masalah katanya mental illness ya. Iya. Kita tuh menyediakan, Pak. Jadi menyediakan satu layanan psikologi klinis. Oke. Iya. Jadi kalau lagi ada resah-resah, nah itu Ubara Jaya sudah berpikir jauh ke sana, gitu lah. Itu satu hal yang kita sudah sediakan, ya. Dan kemudian juga itu tadi kita memiliki banyak fasilitas lain, selain juga salah satunya perpustakaan yang bagus, gitu, bisa menjadi salah satu tempat belajar bagi para mahasiswa. Di sana bisa aman, tenang, nyaman, gitu. Ibu Wakil Rektor, walaupun udah sih di penutup, saya tertarik bahwa mempunyai psikologi klinis. Saya terbiasa membawa anak ke psikolog. Bukan karena ada sakit, bukan karena ada masalah. Anak saya 3, tapi dua saya bawa ke psikolog. Kemarin libur Desember saya bawa ke psikolog. Maksud saya, anak itu perlu kita ukur secara ilmiah, berdasarkan pendekatan ahli, bukan hanya orang tua. Katakan, program studi, kamu harus kuliah di sini ya. Padahal itu anaknya nggak minat. Dan potensinya tidak ada, maka perlu psikolog. Selain tadi mental health yang segala macam perlu sekarang saya kira teman-teman orang tua ini sekaligus Anda yang mempunyai anak remaja, pengen mengembangkan minatnya dan pengen mencari jurusannya, sebaiknya orang tua jangan memaksakan deh. Bawalah ke psikolog, sebab psikolog sekarang bisa memilih, menelusuri minat anak ini cocoknya ke jurusan IPA atau IPS. Betul kan Ibu? Betul. Selain persoalan-persoalan pribadinya, yang ke orang tua dia tertutup, ke psikolog sangat terbuka. Itu yang saya dapatkan Ibu. Betul. Jadi punya psikologi klinis ya? Iya. Dan artinya kalau mau datang konsultasi boleh? Boleh Pak, tinggal mendaftar nanti kapan waktunya disediakan dan nanti disampaikan. Kapan waktunya, dikasih psikolognya siapa. Dan itu kita menyediakan juga klinik Pak. Kita punya klinik yang representatif di Ubara Jaya. Jadi mahasiswa kalau sakit, kalau ada sesuatu yang memang kurang nyaman, itu bisa segera datang ke klinik. Obat gratis, kemudian klinik kami nyaman. Nah di situ juga tersedia itu tadi psikologi klinis. Nah jadi kalau ada permasalahan apapun, kita memang langsung menyediakan tempat ya, agar mahasiswa itu bisa merasa aman, nyaman gitu loh, untuk tetap bisa mengikuti pendidikannya dengan efektif gitu Pak. Ini klinik kesehatan ya, berarti ada 2 ya, klinik kesehatan ada, klinik psikologi ada. Keren. Gigi juga ada. Gigi juga ada Pak. Oh gitu? Iya. Jadi klinik apakah Pratama. mau cikal bakal mau bikin fakultas kedokteran? Insya Allah ke depannya Pak. Semoga kita doakan. Iya, semoga Ubara Jaya bisa langsung kita doakan, memiliki fakultas kedokteran. Ibu Tias, mengenai profesi, mungkin ada yang mau disampaikan, syarat-syarat atau aturan main, silakan. Baik Pak, jadi kalau lembaga sertifikasi kami itu khusus untuk mahasiswa. Dari luar tidak bisa. Oh, mahasiswa internal ya? Ya, Oke. karena LSP-nya LSP P1.
kami menyediakan 40 skema. Kemudian sifatnya itu wajib, karena mahasiswa itu kalau tidak dipaksakan, mereka tidak akan mengetahui atau tidak akan bisa mempunyai sertifikasi kompetensi yang diinginkan oleh Dudi. Jadi sifatnya skema ini ada 3 skema yang memang diinginkan oleh Dudi, diinginkan oleh Prodi, dan skema yang sesuai dengan SKKNI. Jadi kalau yang diinginkan oleh Dudi itu namanya okupasi, kalau yang diinginkan oleh Prodi itu klaster, dan yang sesuai dengan SKKNI skema yang seperti layaknya ada di umum. Dan untuk yang RPL, apabila mahasiswa RPL sudah habis masa sertifikatnya, itu bisa diperpanjang di tempat kami apabila sesuai dengan skema yang ada di kami. Dan harganya tentu saja lebih murah dari yang ada di luar. Kami itu sudah 5 tahun berdiri, harga tidak berubah, tetap 1 juta. Tapi tidak boleh dicicil. Kalau Oke. karena beda banget sama di luar ya. Di luar itu kita harus belasan membayar juta, ya. satu orang untuk sertifikasi kompetensi, kan harganya mahal, bisa di mahal. atas Iya. 4 juta ya. Iya, betul. Oke, baik. Jadi Baik. seperti itu. Sobat Warta Kota dan Tribuners, itulah bincang-bincang kita. Sekali lagi, ikuti program RPL di Ubara Jaya. Kuliah bagi Anda yang sudah berpengalaman hanya 4 semester 2 tahun, S1. Keren ya. Untuk magister 2 semester S2. Kampusnya ada di Jakarta, di dekat Ragunan, dan di Bekasi ya. Tadi fasilitas cukup beragam dan terpercaya. Usia kampusnya sudah 30 tahun dan profesornya ada 14. Tribuners dan Sobat Warta Kota, itu bincang-bincang kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan dan bahasan-bahasan berikutnya. Saya Domo Barita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sarah, Ibu Tias. Ya, Sukses selalu. sama-sama. Semoga mahasiswanya semakin cerdas menuju Amin. Indonesia Emas 2045. Terima kasih.